Unggah-unggahan merupakan tradisi bersih makam leluhur sebelum memasuki bulan Ramadan, khususnya di komunitas Bonokeling. Masyarakat yang mengikuti proses ini harus memakai pakaian adat setempat, yaitu berupa iket atau blangkon, sarung atau bebedan, dan proses ini berlangsung di pagi hari hingga malam hari. Komunitas Bonokeling. Kali ini saya berjumpa dengan Bapak Sumiarjo. Ya, Bapak Sumiarjo merupakan salah satu anak cucu keturunan dari Bonokeling. Ya, berarti sekarang ini sedang proses apa ini, Pak? Perlon unggahan. Perlon unggahan. Ini ajangan puasa, ini unggahan puasa. Unggahan puasa. Proses perlon unggahan puasa. Biasanya dilakukan setiap Sasi sadran ini. setiap sasi sadran. Berarti sebelum memasuki bulan puasa, Iya. dilakukan proses unggahan. Jadi ini pergumulan dari orang mana saja ini, Pak, kira-kira? Orang Cilacap, Wangon ya, Jambusari. Wangon, Jambusari. Yo, yang jelas masih ruang lingkup Barling Mas cakep nih, Pak. Banyumas, Purbalingga gitu nggih, Cilacap, Banyumas. Oh, jing. Prosesi yang ada di wilayah Pekuncen mriki, Pak, nggih. Pekuncen, anak cucu keturunan dari Bonokeling sedang melakukan proses unggahan. Selain proses unggahan, Pak, ada proses apa lagi di wilayah kepercayaan Bonokeling ini, Pak? Mungkin tanggal Pak Mitra. Oh, tanggal Pak Mitra. Karena Pak Mitra selaku ketua adat loh, Jing. Karena Bapak Sinten iki nggih, Gimana, Pak? Nggih. Sumiarjo. Bapak Sumiarjo, karena Bapak Sumiarjo merupakan bukan selaku penanggung jawab nggih, bukan selaku penanggung jawab di wilayah Bonokeling. Bapak Sumitro selaku ketua adat, Jing. Matur suwun, Pak. Menurut Bapak Sumitro selaku juru kunci di wilayah komunitas Bonokeling, bahwasanya tradisi unggah-unggahan merupakan prosesi kebudayaan yang terbesar dari kaum adat Bonokeling dalam setahun jika dibandingkan dengan ritual lainnya. Biasanya dilangsungkan di hari Jumat menjelang bulan puasa. Prosesi pada bulan Sadran menurut kalender Jawa tersebut adalah upaya untuk bebersih diri atau bebersih suatu kaum yang ada di komunitas Bonokeling. Sedangkan masak yang dilakukan oleh kaum pria merupakan bentuk kesetiaan akan suatu kehidupan. Maka dari itu bentuk kesetiaan diwujudkan dari rasa suatu makanan. Maka dari itu proses masak yang dilakukan di komunitas Bonokeling dilakukan oleh kaum pria dengan tanpa terkecuali, dan dilakukan pesertanya lebih dari 1.000 orang. Mereka juga bertemu dengan sesama anak cucu Bonokeling untuk tetap menjalin kekerabatan agar tetap kuat dan rekat. Dalam ritual yang dijalankan, masing-masing mendoakan para leluhur dan meminta restu serta minta maaf kepada para sesepuh yang masih hidup. Prosesi unggah-unggahan yang digelar sekali pada Jumat terakhir menjelang puasa adalah ritual yang paling besar dan banyak diikuti. Karena di sini hampir seluruh kaum adat Bonokeling baik dari Cilacap maupun Banyumas berkumpul secara bersama-sama satu warga adat Bonokeling. Menurut beliau, Bapak kunci yang bernama Bapak Sumitro, dan komunitas adat Bonokeling masih tegas mempertahankan salah satu mahakarya Indonesia yang tak lekang oleh waktu hingga kini. Kekayaan budaya itu bukanlah sebuah bangunan yang
mentereng, melainkan ajaran untuk saling berbagi, bergotong royong, dan menjaga kekerabatan seperti halnya apa yang kita lihat secara bersama-sama untuk melakukan proses masak menjadi sebuah makanan yang diadon secara bersama-sama. Tanpa ada gotong royong mustahil ritual sebuah budaya dapat diselenggarakan sepanjang tahun. Sebab setiap ada gelaran ritual, maka kami harus saling bagi peran dan bergotong royong. Itulah ajaran nenek moyang hingga secara turun-temurun dan masih berlaku di kepercayaan Bonokeling yang masih tetap terjaga khususnya di wilayah Jatilawang, Kabupaten Banyumas. Ketua adat Bonokeling yang disebut Bedogol. Bonokeling selaku Bapak Sumitro mengungkapkan untuk menggelar unggah-unggahan, yaitu bermodalkan bergotong royong untuk menyiapkan suatu makanan yang dimasak secara bersama-sama, karena mereka percaya bahwa kegotong royongan menguatkan kekerabatan. Begitu juga sebaliknya, kekerabatan yang rekat memunculkan saling peduli yang muaranya adalah saling bantu-membantu dan yakin nantinya akan muncul sebuah kebaikan. Kegotong royongan itu terejawantahkan dalam pengelolaan pangan di desa setempat. Dengan sebelum melakukannya proses kegotong royongan seperti halnya memasak secara bersama-sama dengan berjalan kaki menyimbolkan napak tilas dari perjalanan leluhur, yakni Kiai Bonokeling saat menyebarkan ajarannya. Sembari berjalan, beberapa warga akan terlihat memanggul wadah yang berisi sesaji dan ubah rampe yang berisi hasil panen dari ladang dan ternak mereka sebagai persembahan dan rasa syukur. Selama prosesi tersebut, para kelompok itu akan dipimpin oleh ketua adat selama beberapa hari ke depan. Makam keramat Kiai Bonokeling juga akan mendadak ramai oleh ribuan wangsanya, oleh ribuan pengikutnya dari semua desa akan berkumpul di Pekuncen, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas. Saat pertengahan malam hingga tiba pagi harinya, suasana desa akan dipenuhi nyanyian, tembang-tembang Jawa, puji-pujian atau perkataan baik yang dipanjatkan kepada Kiai Bonokeling. Dalam kepercayaan Bonokeling, perempuan mempunyai kedudukan yang lebih dihormati daripada pria. Hal itu dilontarkan oleh Bapak Sumitro selaku pemimpin adat atau ketua adat di wilayah kepercayaan Bonokeling. Karena wanita dianggap sebagai perwujudan ibu yang menghasilkan keturunan anak cucu Bonokeling hingga saat ini. Sebab kedudukan wanita dalam kepercayaan kejawen kuno haruslah sangat dihormati
terkhusus di kepercayaan Bono Keling. Seluruh tradisi dan prosesi ziarah, seluruh anggota komunitas adat Bono Keling akan makan bersama di komplek makam Kiai Bono Keling pada keesokan harinya. Dalam prosesi ziarah, mereka harus melepas alas kaki saat berada di rumah-rumah bedogol maupun di komplek-komplek makam. Artinya tidak lain adalah bagaimana menyatukan diri dengan alam. Tentang pembelajaran menyatukan diri dengan alam. Tradisi ini memang telah berlangsung ratusan tahun, yang jelas sampai sekarang masih tetap dipertahankan dan dilestarikan, khususnya di Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas. Tidak hanya orang tua saja yang datang, tetapi juga anak-anak muda, para sesepuh juga datang ikut andil di prosesi punggah-punggahan yang dilaksanakan oleh kepercayaan Bono Keling. Prosesi ziarah di dalam makam biasanya membutuhkan waktu berjam-jam. Penyelesaian prosesi ziarah, seluruh anak putu Bono Keling akan makan bersama di sekitar makam Bono Keling. Sedikit penggambaran tentang kerukunan umat beragama, khususnya di kepercayaan Bono Keling. Agar terciptanya suatu hubungan yang harmonis dan dinamis dan rukun damai di antara sesama umat beragama. Apa yang diajarkan di kepercayaan Bono Keling, banyak sekali nilai yang bisa kita ambil. Kebersamaan, kerukunan, dengan berbagai pengalaman dapat terwujud suatu keharmonisan. Demikian sedikit tentang kepercayaan Bono Keling. Jangan lupa tetap tonton dan terima kasih yang sudah subscribe.